Shalom teman-teman, berjumpa lagi di channel Pedang Seorang Pahlawan. Saat ini Jumat 15 Juli 2022 jam 4.40. Saya terbangun dari sebuah mimpi. Saya mendapatkan sebuah pesan peringatan kepada saya melalui mimpi, dan pada pagi tadi saya langsung diberikan inisiatif untuk menuliskannya, dan saya sudah menuliskannya di sini. Tapi karena saya masih menghafal dan melihatnya, saya tidak perlu membacanya, tapi saya menyimpannya sebagai arsip. Saat itu pagi tadi saya bermimpi berada di suatu tempat. Di sana saya melihat anak-anak kira-kira usia 12 sampai dengan 17 tahun. Mereka seperti orang yang sedang berkampanye. Ada yang mengendarai mobil, ada yang naik sepeda motor, ada juga yang berjalan kaki. Mereka dengan percaya dirinya berkata bahwa mereka sangat pede, dan mereka sembari memukul dada mereka dan berkata, saya telah menerima 666 itu, atau 666 itu. Saya kaget, kok mereka bisa bangga ya? Kok tanda binatang kok mereka bangga? Apakah mereka ini tahu? Apakah mereka tidak tahu? Lalu saya melihat seorang demi yang lain memegang batu, dan mereka sambil melempar satu dengan yang lain, dan badan mereka berdarah-darah, tetapi mereka seperti tidak merasakan kesakitan. Lalu anak yang lain juga, mereka sedang memegang pisau dan mereka saling tusuk-menusuk, seolah-olah mereka sedang memamerkan bahwa tanda itu adalah kekuatan mereka, dan semakin banyak mereka dapatkan, semakin mereka kuat. Mungkin itu yang mereka rasakan. Entah apakah mereka tidak tahu atau seperti apa. Lalu mereka melihat saya, dan mereka hendak entah memakan atau memangsa saya atau membunuh saya. Tetapi mereka, wajah mereka itu sangat liar sekali. Mereka seperti serigala yang lapar. Lalu saya berlari dan teringat akan keluarga saya ada di rumah. Dan saya mengikuti jalur pantai di sana. Ternyata juga sudah banyak juga orang yang sedang mencari saya. Mereka mengepung saya. Mereka seperti muka orang yang kelaparan, wajah mereka pucat. Mereka seperti hendak membunuh atau memangsa saya. Lalu saya takut waktu itu. Dalam mimpi itu saya takut. Saya bilang, aduh, saya tidak punya harapan lagi mau pergi memberitahu keluarga saya. Lalu mereka sangat banyak sekali. Dan saya diberikan inisiatif oleh Tuhan
bahwa saya harus menutupkan mata dan menghardik mereka. Dan saya melakukannya, menutup mata saya dan saya langsung menghardiknya di dalam nama Yesus. Ketika saya membuka mata saya, mereka sudah tidak ada. Saya pergi melanjutkan perjalanan saya sambil berlari, pergi mengejar waktu saya. Karena saya teringat akan keluarga saya yang ada di rumah, yang tidak menerima tanda binatang itu. Lalu sampai saya di rumah, saya bertemu dengan istri saya. Istri saya itu mukanya sangat murung dan pucat. Jadi saya katakan kepada istri saya, kita harus bersiap, kita harus lari. Si pemindah keji itu sudah datang. Tetapi dengan jawaban yang letih lesu, dia berkata kepada saya bahwa dia terpaksa dalam menerima cairan itu, tanda binatang itu, karena dia sedang didesak, dikepung, dan ingin dimakan. Ketakutan itu yang membuat dia merelakan dirinya menerima cairan itu yang secara notabene adalah itu tanda binatang. Itu dalam mimpi, tapi dalam kenyataannya istri saya masih aman. Lalu saya berkata kepada istri saya marah. Saya bilang, kenapa kamu bisa lemah seperti ini? Di mana iman kamu? Ini sedang menjelang hari penyelamatan. Kita akan ditimbang. Kita akan menjalani penimbangan. Tetapi kenapa kamu bisa dengan sukarela menerima tanda itu? Lalu saya hendak pergi ke kamar dan mengambil beberapa helai pakaian untuk saya pergi berlari. Saya melihat ibu saya dan ponakan laki-laki saya, kira-kira umurnya 18. Lalu saya mengajak ibu saya, ayo mama, kita pergi. Si pembina sakeja itu sudah muncul. Lalu ibu saya dengan ketawa sinis kepada saya, dia bilang, mama juga sudah menerima daripada mama kelaparan. Lalu saya marah lagi. Saya bilang, kita ini akan menjalani penimbangan, kita akan ditimbang. Tetapi kenapa bisa selemah ini? Lalu saya melirik anak saya. Saya hendak membawa anak saya. Saya hendak membawa anak saya, tapi mama saya marah. Dia bilang, jangan biarkan dia kelaparan di sana. Saya bilang, tidak apa-apa, dia tidak akan merasakan kelaparan. Ternyata dalam mimpi itu, kedatangan Yesus itu sangat segera dan akan terjadi dengan di waktu-waktu belakangan ini. Si pembina keji itu ingin membalaskan dendamnya dan ingin mengambil sebagian-bagian manusia dan jadikan sebagai pengikutnya, sebagai penentangan kepada Yesus Kristus. Menjelang hari kedatangannya, dia dengan gila-gilanya mempersiapkan orang-orangnya, mempersiapkan tentara-tentaranya, dan kira-kira mungkin zombie. Karena itu memang sangat ngeri. Sebenarnya dalam mimpi itu saya melihat tanggal dan tahun. Tetapi ketika saya tersadar,
Saya tidak mengingatnya. Saya tidak mengingatnya lagi. Saya berpesan kepada kita semua yang masih tersisa, yang tidak menerima tanda itu. Tolong untuk tetap kuat dalam iman, melekat erat kepada Tuhan. Jangan sampai tergoda, sebab ini benar-benar tanda binatang. Dan wabah zombie itu ternyata itu benar dan akan terjadi. Saya melihatnya itu sangat ngeri. Kita akan melihat referensi Alkitabnya tentang zombie itu. Pertama, kita buka dalam Sakaria 11 ayat 9. Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi menggembalakan kamu yang hendak mati, biarlah mati. Yang hendak lenyap, biarlah lenyap. Dan yang masih tinggal itu, biarlah masing-masing memakan daging temannya. Ini zombie. Bisa jadi ini zombie. Wabah zombie. Digerakkan dari cairan tersebut. Dan referensi ayat yang kedua sebagai pendukung. Mari kita buka dalam Yesaya Yesaya 9 ayat 19. Mereka mencakup sebelah kanan, tetapi masih lapar. Mereka memakan ke sebelah kiri, tetapi tidak kenyang. Setiap orang memakan daging temannya. Setiap orang memakan daging temannya. Jadi kita harus berwaspada hari-hari ini. Apalagi orang-orang yang tidak menerima tanda itu. Kita akan menjadi incaran mereka. Tetapi kuatkanlah imanmu, sebab upahmu besar di surga. Referensi ayat yang ketiga tentang wabah ini. Mari kita buka dalam Yeremia 19 ayat 9. Aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki dan daging anak-anaknya perempuan, dan setiap orang memakan daging temannya dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhnya kepada mereka dan oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Mereka kelaparan satu sama lain, dan darah yang paling segar dan makanannya segar adalah orang yang tidak menerima tanda itu. Kita akan mengalami masa sukar menjelang hari kedatangan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Jesus Christ itu, Yeshua Masih. Terlebih dahulu kita akan merasakan betapa sukarnya, betapa menderitanya. Tetapi apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus Kristus? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Aniayakah? Pencobaankah? Sakit penyakitkah? Penderitaankah? Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus itu. Maka persiapkan diri kita. Dengan iman kita harus percaya
bahwa senantiasa Tuhan akan tetap menjaga dan melindungi kita semua. Rasa takut itu manusiawi, tetapi jika kita mau meminta pembelaan itu langsung kepada Tuhan, perkara itu akan menjadi kecil. Makanan yang akan engkau inginkan pada waktu engkau menjalani pelarian, berlari. Alkitab mencatat ketika pembinaan sekeji itu lari, jangan tinggal diam. Bedakan antara beriman dan mencobai Tuhan Allah. Alkitab berkata lari, tetapi engkau diam, engkau mencobai Tuhanmu. Kita harus kuat, kita harus bertahan sampai kedatangan Yesus Kristus itu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Maranatha. Haleluya.